wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini aku mau membahas tentang pengalamanku. Tahun 2014 aku pernah terkena penyakit yang bernama GERD, dimana penyakit itu sangat menyiksa aku dan membuat aku harus bolak-balik dirawat di rumah sakit, guys. Aku mau menjelaskan gejala-gejala apa awalnya sampai aku terkena penyakit ini, divonis terkena penyakit ini, yaitu GERD. Aku memang dulu mempunyai hidup yang kurang sehat, dimana dulu aku merokok dan hidup aku selalu terbalik. Jadi pagi menjadi malam, malam menjadi pagi, dimana aku selalu tidur di atas jam 5 pagi. Ternyata dari kejelekan aku itu, ini adalah awal mulanya penyakit itu terbentuk. Dan aku selalu makan sambil tiduran. Aku habis makan, aku tiduran. Aku habis makan, aku langsung pules, ketiduran. Itu membuat penyakit GERD ini menjadi bertambah parah. Memang basicnya aku punya penyakit emah, sakit emah. Tapi karena pola hidup aku yang seperti itu menyebabkan emah yang jadi bertambah parah dan bernama GERD ini. Suatu hari, entah kenapa, aku selalu bersendawa yang gak habis-habis gitu ya. Sampai dimana beberapa hari, beberapa minggu aku bersendawa terus. Aku juga merasakan mual. Suatu hari aku merasakan sesak nafas, yang nafas itu berasa hanya seperti setengah-setengah atau pendek, dimana itu sangat mengganggu aku untuk tidak bisa melakukan aktivitas. Dan aku juga merasakan berdebar-debar jantungnya, rasa lemas yang sangat amat, seperti tidak punya tenaga untuk berdiri, padahal sebenarnya mampu untuk berdiri, seperti ingin pingsan, seperti ketakutan akan jatuh, dan juga pikiran kosong, seperti mau mati, seperti apa ya, tidak punya gairah hidup. Ternyata itu adalah gejala-gejala penyakit GERD dimulai. Dan sebelumnya, guys, aku sering banget merasakan kaget, seperti orang mau jatuh dari gedung tinggi saat kita tidur. Itu sering banget. Ternyata itu adalah gejala-gejala orang mau sakit GERD. Dan aku merasakan panik yang sangat luar biasa pada saat GERD ini menyerang aku. Panik yang merasa benar-benar kalau aku tuh sendirian, padahal banyak orang di sekitar aku, tapi aku merasa aku sendiri. Sampai akhirnya aku menjalani proses endoskopi dan menjalani apa ya namanya, pokoknya yang dimasukin ke dalam hidung seperti kawat apa ya. Terus aku kalau mau makan aku pencet, mau tidur aku pencet, mau minum obat aku pencet, dengan ada alat seperti Tamagotchi dari hidung itu. Kita pegang alatnya 1 kali 24 jam aku pakai alat itu. Dan akhirnya dokter tetap memvonis aku dengan GERD. Aku ikutin apa kata dokter, minum obat terus menerus sampai aku dikasih obat penenang. Aku nggak tahu namanya apa, aku lupa ya. Intinya adalah obat itu untuk membuat aku seperti lemas, tidur, dan tenang. Obat itu hanya diminum pada malam hari. Dan aku karena tidak sembuh-sembuh, aku merasa aku minum obat terus tapi nggak sembuh-sembuh. Aku capek, aku lelah, aku searching terus, aku browsing terus penyakit apa ini, sampai aku menemukan suatu artikel kalau jangan terlalu berlebih memakan obat penenang yang dari dokter. 3 bulan
aku udah nggak minum lagi, alias atau 2 bulan ya aku udah nggak minum lagi, alias aku stop. Tapi obatnya masih aku terima dan aku keep, aku simpen. Takutnya aku benar-benar merasakan panik yang sangat dahsyat, karena obat itu membantu aku untuk bisa tidur. Finally sekarang aku udah nggak minum obat itu lagi, karena aku nggak mau berakibat efek samping yang terlalu dalam. Dan pada saat aku sakit GERD, aku juga nggak minum obat aja guys. Aku selalu cari alternatif, pijit atau apa yang membuat aku menjadi relax. Yang ketiga, aku juga selalu searching di Google penyakit ini, dimana orang-orang di Amerika sana dia menemukan salah satu cara yang efektif, dan itu memang terjadi di diri aku. Sekian lama, hampir 1 tahun lebih, aku menemukan ini. Yang tadinya aku minum obat berbotol-botol, yang minum obat berstrip-strip tablet ya, aku menemukan cara, yaitu setiap bangun tidur dan mau tidur, aku makan alpukat yang diguyur dengan Yakult. Alpukat 1, Yakultnya 2 gitu, dingin-dingin aku makan. Dan entah kenapa memang cara itu efektif guys. Nggak tahu kenapa aku ngerasa badan aku enakan, efektif. Dan aku juga sempet disuruh minum lemon. Bangun tidur belum makan aku minum lemon, aku peras, dan itu juga efektif. Sedikit membantu, tapi lebih membantu yang tadi, alpukat dan Yakult. Entah kenapa. Itu aku menemukan artikel di Google, orang Amerika ikutin cara seperti itu. Tapi finally berhasil. Dan makin hari aku dirawat lagi dan seterusnya dirawat. Tapi aku nggak nyerah. Aku pengen aku sembuh. Dan sekarang alhamdulillah 2021 aku udah nggak pernah kumat-kumatan. Setiap malam aku nggak pernah bangun untuk aku merasakan panik yang luar biasa. Alhamdulillah setelah aku melahirkan, aku sudah tidak terlalu ekstrim, dan sampai sekarang aku alhamdulillah udah hilang. Itu karena apa guys? Ternyata itu karena pikiran kita. Aku searching di semua artikel di YouTube, banyak yang merasakan seperti aku. Ternyata aku belajar dari mereka semua. Ternyata intinya dari penyakit ini adalah kita harus hidup happy, senang, tidak banyak pikiran. Terkadang pikiran itu memang nggak ada kok, nggak ada pikiran, tapi manusia itu pasti punya pikiran. Dan satu-satunya obat yang terpenting di penyakit ini adalah kita harus bisa kontrol emosi kita, pikiran kita. Itu jadi obat batin kita sendiri. Dan kita harus dekat dengan orang-orang yang kita sayang. Finally sekarang aku udah hidup sehat, alhamdulillah, udah gak pernah kumat-kumatan. Itu aja dulu guys info sakit GERD aku. Nanti kita lanjut lagi di info GERD aku berikutnya. Terima kasih. Dah.